Jadi bagi kalian yang berkata bahwasanya Joko Widodo itu berkhianat pada PDIP, itu salah besar. Siapa sih yang gembar-gembor? Hasto lagi. Memang Pilpres sudah lewat ya. Tapi aku mau bilang sama kalian bahwasanya segala proses kenapa Ganjar tidak jadi presiden itu ada sebab musababnya. Ya, coba kalian dengarkan dulu paparan kawan ini. Saya mau bicara agak ke belakang sedikit. Oke. Orang kan banyak mengatakan bahwa yang meninggalkan PDIP itu Pak Jokowi atau meninggalkan Ganjar. Ini kan sebenarnya orang lupa ya bahwa orang pertama yang mendukung Ganjar menjadi calon presiden itu adalah namanya Jokowi. Bersama dengan mantan wali kota Solo itu siapa? FX. FX. Ya. FX Rudi Gunawan ya. Ya, kan gitu. Mereka ini berdua lah yang merancang Ganjar untuk maju sebagai calon presiden. Sehingga berhadapan dengan DPD PDIP Jawa Tengah yaitu Bambang Pacul CS. Kan itu kita lihat. Ya. Nah, artinya apa? Jokowi itu supporter pertama. Dan saat itu Megawati masih belum setuju Ganjar untuk menjadi calon presiden. Dan komentar-komentar Hasto juga nggak enak. Ya kan? Dengan Mbak Puan kita udah tahu lah. Ya. Katanya sampai acara Mbak Puan tidak diundang dia kan segala macam, itu yang menjadi dia viralkan terus kan gitu di media sosial. Nah, jadi kalau kita lihat memang Pak Jokowi waktu itu memang Ganjar benar gitu. Nah, dalam proses selanjutnya kan kita lihat bahwa ini kan orang mempelajari. Orang ini betul-betul bersahabat, loyal, atau memang setia nggak sih sama saya? Kan Pak Jokowi mempertanyakan hal itu pasti dalam dirinya. Nah, terbukti tidak. Apa? Ganjar tidak ngomong dulu sama Pak Jokowi ketika mengatakan melarang Israel main di U20 ya. U20. Ya kan langsung dia kan dengan Gubernur Bali itu menyatakan menolak itu kan kehadiran Israel gitu. Nah, di situ kan udah jadi catatan buat Pak Jokowi. Apa salahnya sih? Tanya saya dulu. Ya kan? Pak, ini ada begini-gini gimana Pak? Apa yang ini? Kan dia sebagai gubernur. Ternyata dia lebih mementingkan PDIP-nya daripada Pak Jokowi, faktor Jokowi. Artinya kan ini udah mulai renggang nih. Di situ ya hubungan itu. Nah, kemudian bagi Ganjar dia berpikir juga ya wajar kalau dia berpikir bukan sebagai kawan, tapi berpikir sebagai politisi. Ya kan? Nah, di sini menyangkut aspek moral juga kan? Artinya dia berpikir, gua kalau ngikutin Jokowi, kan Jokowi nggak bisa calonkan saya jadi presiden. Nggak punya partai. Oke, presiden. Tapi tidak punya partai untuk mencalonkan saya. Kalau saya dengan Megawati dan PDIP, kan saya jauh lebih besar untuk menjadi capres. Jadi soal tiket ya. Gitu. Nah, lama-kelamaan kan, Jokowi kan berpikir, ya wis, orang Jawa kan begitu, wis ya. Kalau kamu memang mau ke sana aja. Ya kan nggak apa-apa. Kita berpisah. Nah, orang tuh nggak paham itu. Yang dilihat kan yang wujud aja, yang latennya tuh orang nggak lihat. Nah, ini yang latennya itu sebenarnya yang terjadi. Nah, sampai pada akhirnya deklarasi Ganjar Pak Jokowi last minute kan dikasih tahu. Dia kan sudah pulang dulu ke Solo. Kemudian dikasih tahu besoknya balik lagi kan. Pas gitu. Menjelang Lebaran lagi. Nah, menjelang Lebaran, 2 hari menjelang Lebaran. Jadi kalau kita lihat ini memang tidak bisa juga PDIP menyalahkan Pak Jokowi bahwa Jokowi berkhianat kepada PDIP. Tapi ada proses. Terutama adalah Ganjar. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ kan jelas itu. Kemudian bagaimana tingginya survei Jokowi. Kalau waktu itu Jokowi dukung Puan, pasti Puan lebih tinggi Ganjar surveinya. Cuman kan udah Jokowi kan dukung Ganjar. Akhirnya semua orang mengatakan karena sering dibawa kemana-mana kan. Betul. Coba misalnya ketua DPR jalan sama Jokowi kemana-mana. Iya kan? Ketua DPR Puan Maharani keliling kemanapun Jokowi dia ikut mendampingi. Itu pasti bisa. Ketua Komisi 1 aja si Mutia bisa ikut Jokowi acara apa, banyak acara, apalagi ketua DPR. Kalau waktu itu yang diboyong sama Pak Jokowi keliling kemana-mana,
Ya pasti Puan lebih tinggi surveinya. Lebih tinggi itu kepak sayap kebinekaannya makin tinggi. Makin gitu. tinggi. Kan dulu istilahnya kan kepak sayap Kepak sayap, kebinekaan. ya. Kan. Tapi karena orang lihat Pak Jokowi itu sering sama si Ganjar, Ganjar. akhirnya Ganjar dipersepsikan orang, oh ini Ganjar didukung Jokowi gitu loh. Makanya setelah Jokowi tidak mendukung Ganjar lagi, arahnya ke Prabowo, maka ambleslah surveinya dia. Dari 30 sekian menjadi 20 sekian kan. Malah Anies lebih tinggi kan gitu. Betul. Nah, Dan itu diperparah dengan timnya Ganjar yang ofensif. ya, Ke Jokowi iya. makin drop. Makin ya. drop lagi. Nah, itu yang dilupakan gitu. Udah dengarkan? Jadi ya Presiden Joko Widodo itu mengendorse seseorang itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Yang pertama, dia ingin memastikan bahwasanya program-program yang sudah baik, yang sedang berjalan jangan sampai berhenti. Itu aja. Baru yang kedua, dia ingin memastikan bahwasanya calon pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinannya nanti itu betul-betul lebih memikirkan hati rakyat daripada memikirkan perasaan ketua umum. Jadi kalau Ganjar ya sebetulnya kan sudah di-endorse. Masalahnya dia yang nggak mau. Dia berkata dalam hatinya pengaruh Bapak Jokowi ini belum terlalu besar. Tidak sebesar ketua umum kami. Tapi buktinya 16%. Udah aku bilang sama kalian, siapapun yang di-endorse Jokowi itu bakalan naik. Seandainya kalau Puan di-endorse Jokowi itu bakalan naik. Kalau Ganjar di-endorse sampai selesai, dia bakalan naik. Bahkan Hasto pun kalau di-endorse Jokowi jadi presiden, itu bakalan naik. Jelas. Karena apa? Di balik Jokowi itu ada sekitar 80% orang yang memiliki kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Itu dia. Jadi nggak bisa dipandang enteng. Memang betul, Bapak Joko Widodo tidak punya partai. Tapi apakah partai segala-galanya? No. No. Betul. Ya, Megawati jadi presiden kemarin punya partai. Ya, SBY kemarin itu jadi presiden punya partai. Ya, sekarang juga presiden terpilih itu punya partai, Bapak Prabowo Subianto. Tapi ingat, yang endorse Bapak Prabowo siapa? Jadi belum tentu ketika dia punya partai, maka dia adalah segala-galanya. No. No. Ya harus ada sinergitas gitu loh ya. Kapan coba sejarahnya di negara ini ya? Seorang presiden yang akan digantikan itu memperkenalkan presidennya kepada tamu-tamu negara lain. Pergi dia ke luar negeri memperkenalkan pada presiden A, presiden B, presiden C. Ya? Ini loh yang akan menggantikan kami. Ini loh yang akan meneruskan perjuangan. Ini loh yang akan meneruskan pembangunan di Indonesia. Belum pernah kan? Baru Bapak Jokowi yang memperkenalkan Prabowo kepada pemimpin-pemimpin negara dimanapun. Kan gitu juga kalau sempat si Ganjar. Ya, kalau si Ganjar menang pun contohnya dia, itu akan bakalan dibawa ke mana? Ke Afrika, dibawa ke Australia, dibawa ke mana-mana. Ya, untuk diperkenalkan kepada para pemimpin negara-negara di dunia ini. Gitu loh. Jadi prosesnya tadi sudah jelas. Bukan Opung Parbelak lo yang ngomong. Ini yang ngomong ini orang yang 100 kali lebih cerdas daripada Opung Parbelak. Ya mungkin kalian bilang lah aku kayak orang bego-bego. Tapi ini berani kalian bilang ini orang bego. Pengamat politik. Ini pengamat politik ya. Ini the real pengamat politik. Kalau awak pembaca beritanya ya kan. Itu dia. Jadi kalau kalian mengira bahwa Opung seperti ya orang seperti Opung Parbelak ini adalah buzzer, no. Tidak. Ya, karena apa? Buzzer itu bekerja di balik layar, tidak muncul muka, kerjanya cuma ngisap uang.
Aku tidak pernah terima uang dari Joko Widodo. Ada, mana nomor rekeningnya? Mana bukti transferannya? Jadi jangan pernah kalian bilang aku ini buzzer dan aku menginginkan kejatuhan PDIP. Tidak pernah. Aku nggak punya urusan sama namanya PDIP. Video kemarin aku menyatakan dosa-dosa para politisi PDIP yang makan uang negara. Ya, adalah yang komentar. Negara ya, bukan cuma partai PDIP saja. Coba dulu, korek dulu partai yang lain. Itu kemarin SCL dari mana? Dari Nasdem kan? Bukan PDIP kan? Ku korek juga kan? Barulah kalian bilang juga. Itu 271 T dulu itu. Di apa dulu? Dikorek-korek dulu. Jangan cuma si merah aja dikorek. Sebentar lagi ini sedang proses. Ya, sidang aja belum. Putusan juga belum. Sekarang kan masih tahap proses penyidikan. Kan begitu ya. Biarkan dulu para penegak hukum itu bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah kemarin itu yang kusampaikan itu kan orang-orang yang sudah dihukum. Sudah terbukti dosanya. Ya itu makanya diangkatlah sekarang. Ini pun juga kasus 271 T ini ya. Ini bakalan kuangkat ini, tenang aja kalian. Tunggu aja video selanjutnya. Itu dia. Kok kita lagi ngomongin itu ya? Kita ngomongin siapa sih? Jadi kalian itu jangan pernah beranggapan bahwasanya aku 10 tahun di PDIP. Aku bilang sama kalian, bukan pengurus memang, tapi aku loyalis di PDIP. Apapun ya, apapun kata-kata negatif yang dilontarkan kepada PDIP dan Joko Widodo waktu itu, pasang badan bro, pasang badan. Tapi sekarang aku tegak lurus dengan Joko Widodo, bukan buzzer, dan aku bukan satu-satunya orang PDIP yang tegak lurus kepada Joko Widodo. Itu juga siapa namanya itu, FX Rudi, ya wali kota Solo yang ikut juga mengendorse si Ganjar Pranowo. Ya banyak, bukan cuma aku saja, mulai dari akar rumput sampai ke atas, ya kan? Udah dengar tadi kan? Udah dengar atau perlu kuulang sekali lagi? Itu dia. Jadi cobalah. Ini 2024 sampai 2009. Ini adalah waktu bagi kalian untuk berbenah diri. Kalau kalian ingin merebut kembali hati masyarakat, hati rakyat, kerja keras dong. Tunjukkan kalian kemampuan kalian, ya kan? Kita nggak katakan bahwasanya kemarin itu PDIP tidak punya andil di dalam pembangunan bangsa ini. Punya. Acung jempol aku, kan begitu. Tapi sekarang kan masalahnya bukan partainya apa. Yang kami pentingkan adalah siapa pimpinannya, gitu loh. Begitu juga presiden, begitu juga di kepala daerah. Nggak penting sama kami kepala daerah itu siapa partainya, yang penting bagi kami sosoknya. Ini ada juga netizen yang berkata, Pung, aku nggak usah neko-neko ya. Yang penting 3 jadi perhatianku, katanya gitu. Dia itu warga Jawa Barat. Yang penting sama aku, ya Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta, ya Deddy Mulyadi itu jadi gubernurnya Jawa Barat, dan juga Bobi Nasution itu jadi gubernurnya Sumatera Utara. Itu kan suara dia. Iya, kalau ada yang mau ngikut silakan. Kan begitu. Aku hanya menyampaikan. Tapi biasanya yang kusampaikan itu betul. Ya, sudah saatnya. Kemarin kita ya dipimpin oleh orang-orang baik. Ku bilang orang-orang baik kemarin itu. Ya, tapi sekarang Indonesia perlu dipimpin oleh orang-orang yang lebih baik lagi. Gitu. Tapi ku bilang sama kalian ya kawan-kawan ya, baik kalian itu mungkin kalian itu loyalisnya dari Beringin, Gerindra, jangan pernah kita menjatuhkan yang namanya partai secara umum gitu. Gimana pun juga partai itu baik adanya. Gitu. Ya, kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh beberapa anggota itu hanyalah oknum. Iya kan? Dari Golkar ada nggak koruptor? Ada.
Ya, dari Demokrat ada nggak juga koruptor? Ada. Makanya kita berimbang gitu loh. Ya kan sekarang ini kan kita kan memilih presiden, memilih kepala daerah. Ya pastikan pilihan kita tepat dan juga pastikan pilihan kita di-endorse Bapak Joko Widodo. Kalau kalian masih tegak lurus. Kalau aku sih masih tegak lurus. Aku nggak bilang aku mendukung si Bobi, Anda. Belum. Ridwan Kamil juga belum. Deddy Mulyadi juga belum, ya kan? Karena waktu kampanye belum. Belum masuk waktu kampanye, ya kan? Itu dia nanti. Kalau misalnya aku dukung, dibilang laku kampanye, kan enggak. Oke? Itulah dulu dari aku ya. Jadi ingat ya, bagi kalian yang nyinyir bahwa Joko Widodo itu pengkhianat, hati-hati, jaga mulut kalian. Salam NKRI, NKRI harga mati.